朋友们啊，错了，你们是去赏花去的，去了前坡西利用去。唐伯卡拉萨狗。Halo para rebaners dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Senang sekali saya bisa menemani kalian semua. Dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film 2012. Film ini bercerita tentang bencana kiamat dan akhir dunia. Film ini bergenre fiksi ilmiah dan diproduksi tahun 2009. Film ini disutradari oleh om saya, yaitu Ronald Emmerich. Film ini dibintangi oleh kakak saya, yaitu John Cusack, Amanda Peet, Danny Glover, Thandie Newton, Oliver Platt, Chiwetel Ejiofor, dan Woody Harrelson. Dan film ini diproduksi oleh perusahaan milik om saya, yaitu Ronald Emmerich, Centra Police Entertainment, dan didistribusikan oleh Columbia Pictures. Dan sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya klik tombol like, comment, and subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan saya bisa beli sendal jepit baru. Dan tanpa berlama-lama lagi, ini dia intro dulu dong. Film ini diawali dengan keadaan badai matahari yang begitu besar. Dan scene diperlihatkan di bumi tahun 2009. Ada seorang ahli geologi yang bernama Adrian sedang menuju tambang tembaga yang berada di India. Adrian yang ditemani oleh rekannya yang bernama Satnam sedang menuju ke dasar tambang yang kedalamannya 11.000 kaki. Sesampainya di sana, Adrian diperlihatkan badai matahari terbesar dalam sejarah umat manusia yang menyebabkan suhu bumi naik hingga membuat tangki air kedalaman 6.000 kaki yang mulai mendidih. Lalu Adrian pun langsung menemui Tuan Anheuser untuk menyampaikan berita kepada presiden bahwa bumi ini sedang dalam bahaya. Terlihat Tuan Anheuser ini sedang menghadiri acara pengumpulan dana dan sepertinya Adrian yang disepelekan oleh Tuan Anheuser ini. National Geology Crisis. Saat Adrian memberikan bukunya yang berisi tentang kondisi bumi yang akan mengalami kehancuran, seketika wajah Tuan Anheuser ini menjadi panik, lalu mengajak Adrian untuk menemui presiden. Dan singkat cerita, pada tahun 2010, Presiden Amerika Serikat ini mengundang presiden di seluruh dunia. Lalu Presiden Amerika Serikat ini mengumumkan bahwa bumi ini diambang kehancuran. Di lembah Tibet pada tahun 2010 terlihat para tentara yang sedang merekrut para pekerja untuk membangun proyek yang sangat rahasia. Di London, tepatnya di Empire Grand Hotel pada tahun 2011, terlihat seorang bangsawan yang sedang melakukan penawaran untuk menyelamatkan nyawanya dan keluarganya dari kehancuran bumi yang akan terjadi di tahun 2012. $1 billion is a lot of money. Dan penawaran ini hanya untuk para bangsawan dan sultan saja. Mereka menjual tiket dengan harga yang fantastis. Dan di Paris, tepatnya pada Museum du Louvre 2011, ada satu organisasi yang menukar patung Mona Lisa dengan yang palsu. Lukisan Mona Lisa yang asli akan dibawa ke bunker di Swiss, supaya peninggalan sejarah ini tidak hancur saat kiamat terjadi. Dan 2012 pun dimulai. Ada berita yang tayang di TV bahwa suku Maya melakukan bunuh diri massal. Tampaknya mempercayai kalender Maya yang meramalkan akhir dunia yang bersamaan dengan kesejajaran galaktik yang terjadi pada 21 Desember 2012. Tanggal terjadinya titik balik matahari musim dingin di belahan bumi utara. Dan terlihat guncangan gempa yang singkat hingga membangunkan Jackson.
Ia terlihat buru-buru, sepertinya ia ada janji dengan seseorang. Dan saat ia akan menghidupkan mobilnya, tiba-tiba saja mobilnya tidak mau menyala. Lalu Jackson pun pergi dengan membawa mobil van miliknya yang terparkir di pinggir jalan. Dan terlihat gempa yang singkat tadi membuat tanah yang di sekitar rumahnya mengalami keretakan. Singkat cerita, Jackson pun sampai di kediaman Kate, mantan istrinya. Dan ternyata Jackson datang ke sana untuk mengantar kedua anaknya camping, lalu mereka pun berangkat. Saat di perjalanan menuju Yellowstone, kabar mengenai keretakan tanah pun terus terdengar hingga membuat Jackson semakin penasaran. Sesampainya mereka di sana, terlihat kawasan itu sudah diberi pagar larangan untuk tidak memasuki daerah itu, dan terlihat mereka yang menghiraukannya dan memanjat pagar larangan itu. Jackson pun terkejut saat melihat danau di situ yang sudah mengering, dan terlihat banyak sekali bangkai hewan yang telah membusuk di danau itu. Keberadaan mereka pun diketahui seseorang pengawas yang bernama Carly. Lalu Carly melaporkannya kepada tentara setempat. Dan salah satu tentara itu pun memberitahu kepada bapak dua orang anak ini bahwa kawasan ini menjadi kawasan terlarang dan tidak ada orang yang boleh berkunjung ke sini. Lalu mereka bertiga pun diamankan ke pusat penelitian. Sesampainya di sana, Jackson pun ditangani oleh Adrian. Dan ternyata Adrian ini adalah salah satu penggemar buku yang ditulis Jackson. Lalu Jackson dan kedua anaknya pun diantarkan ke tempat perkemahan. Adrian mendapat laporan dari Satnam bahwa temperatur bumi kian memanas dan kerak bumi tidak stabil. Adrian pun harus melakukan evakuasi besar-besaran. Lalu Adrian pun melaporkan kepada atasannya, temperatur bumi kian memanas dan harus melakukan evakuasi besar-besaran. Saat Jackson dan kedua anaknya sedang camping, tidak sengaja Jackson mendengarkan Carly yang sedang menyampaikan beritanya lewat radio. Lalu Jackson pun menghampiri Carly karena penasaran dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Carly pun mengatakan bumi yang sebentar lagi akan hancur. Carly menunjukkan blognya yang menjelaskan di 2012 akan ada bencana besar yang akan terjadi, yang disebabkan oleh susunan lurus planet-planet dalam tata surya yang terjadi setiap 640.000 tahun sekali. Hal ini menyebabkan matahari mengeluarkan jumlah radiasi besar yang menyebabkan inti bumi mencair dan menyebabkan kerak bumi bergeser dengan bebas. Dan inilah yang akan membuat bumi ini hancur. Lalu Carly menunjukkan peta yang ia dapatkan kepada Jackson. Peta itu menunjukkan di mana mereka membangun bahtera besar yang untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran ini. Dan pembangunan bahtera ini masih dirahasiakan. Lalu Jackson pun berpamitan kepada Charlie. Saat akan kembali ke tenda, Jackson pun kembali diberitahu oleh Charlie bahwa mereka sudah menjual tiketnya dengan harga yang fantastis. Dan terlihat retakan itu pun kembali terjadi yang menyebabkan swalayan itu terbelah. Dan di situ ada Kate bersama pacarnya Gordon yang sedang berbelanja. Untungnya mereka berdua pun selamat. Saat Jackson berbelanja obat nyamuk di toko setempat, ada berita yang menyiarkan tentang supermarket di dekat rumah Kate yang terbelah menjadi dua. Lalu Kate pun menelpon mereka dan menyuruhnya pulang. Adrian pun menjelaskan bahwa bumi kian memburuk. Temperatur kerak bawah tanah yaitu semen yang menahan lapisan tanah bergerak sangat cepat. Akibatnya kutub bumi menjadi tidak stabil dan medan magnet turun lebih dari 80% selama 48 jam terakhir. Dan presiden pun menyarankan untuk melakukan evakuasi secepatnya. Kemudian orang-orang yang sudah membeli tiket pun mendapat info bahwa evakuasi sudah dilakukan.
Singkat cerita, kita kembali kepada Jackson yang baru sampai di rumah mantan istrinya, Kat, untuk mengantarkan kedua anaknya pulang ke rumah ibunya. Anak-anaknya itu langsung disambut Kat dan Gordon. Lalu Jackson pun ditelepon oleh bosnya, yaitu Yuri, untuk menjemput kedua anaknya. Sesampainya di rumah Yuri, bosnya Jackson, Jackson pun langsung mengantarkan anak-anak itu ke bandara. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di bandara. Saat anak-anak itu akan menaiki pesawat, anak-anak itu berkata kepada Jackson, "Kami akan hidup dan kau akan mati." Dan ternyata mereka berdua sudah memiliki tiket kapal raksasa untuk berlindung dari bencana besar itu. Jackson terkejut saat di dalam mobil tiba-tiba gempa yang singkat terjadi hingga membuat jalanan itu menjadi retak. Jackson pun menyadari ada yang tidak beres. Ia pun langsung menyewa pesawat dan menyuruh pilot itu untuk mengemudikannya. Lalu Jackson pun bergegas pergi untuk menyelamatkan mantan keluarganya beserta Gordon. Dan terlihat guncangan gempa yang dahsyat itu pun mulai terjadi bersamaan dengan Jackson yang baru sampai di kediaman mantan keluarganya. Jackson pun bergegas pergi dari tempat itu yang mulai hancur. Jackson menerobos hambatan yang ada dan saya pun ikut tegang dan teriak-teriak gak jelas. Terlihat di situ jalan-jalan yang runtuh dan gedung-gedung yang mulai roboh. Singkat cerita, mereka pun sampai di bandar udara Santa Monica tersebut. Dan kondisi di situ semakin memburuk karena satu-satunya pilot yang telah disewa Jackson telah meninggal. Lalu Jackson pun langsung menyuruh Gordon untuk mengemudikan pesawat itu, lantaran Gordon mempunyai pengalaman mengemudikan pesawat. Terlihat tanah yang terus mengalami keretakan dan runtuh. Dan retakan itu sudah sampai di bandara tersebut. Singkat cerita, mereka pun berhasil lepas landas. Terlihat kota San Andreas yang hancur dan tenggelam ke dasar laut. Kat pun bertanya kepada Jackson, "Bagaimana kau bisa mengetahuinya?" Jackson pun menjawab, "Bukan di California saja, seluruh dunia mengalaminya." Jackson pun menceritakan saat ia bertemu Carly di Yellowstone. Dia tahu semua peristiwa yang akan terjadi dan pemerintah sudah mengetahuinya, namun dirahasiakan. Nah loh. Dan mereka kini sedang membuat pesawat luar angkasa. Dan Jackson pun tidak tahu di mana tempat pesawat luar angkasa itu dibuat. Charlie lah yang sudah mengetahui tempat itu. Ia mempunyai peta yang menunjukkan di mana tempat pesawat luar angkasa itu dibuat. Mereka pun bergegas ke bandara Yellowstone untuk menemui Carly dan untuk mengisi bahan bakar. Sesampainya mereka di bandara Yellowstone, Jackson dan disusul anak perempuannya yang bernama Lily langsung mencari keberadaan Charlie di mobilnya. Namun Carly tidak berada di mobilnya dan Carly berbicara di radionya. Ternyata Carly berada di gunung Bighorn. Lalu Jackson bersama Lily pun langsung menyusul Carly ke puncak gunung. Singkat cerita, Lily pun mengetahui keberadaan Carly dan memberitahu kepada Jackson. Sesampainya di situ, Jackson pun langsung menanyakan peta itu kepada Carly. Dan Carly pun menunjukkan peta itu yang berada di rak konspirasi. Jackson pun mengajak Carly, namun ia pilih tetap tinggal di situ untuk menyaksikan alam semesta hancur di hadapannya. Dan tiba-tiba gunung itu pun meletus dengan sangat dahsyat, hingga Carly pun terhempas dan mati tertimpa oleh batu.
Jackson yang panik pun terus menancap gasnya dan berusaha menghindari hujan batu sampai akhirnya salah satu batu yang mengenai mobilnya. Dan terlihat Kate yang sedang menanti Jackson dan Lily. Saat Kate dan Lily sudah berada di pesawat yang mau lepas landas, Jack pun kembali ke mobil dan mencari peta itu. Saat ia sudah menemukan peta itu, tiba-tiba tanahnya pun runtuh yang membuat mobil yang dinaiki Jackson itu pun jatuh ke dalam sana. Tidak ada waktu lagi, Gordon pun akan lepas landas. Dan tiba-tiba ia yang keluar dari lubang itu dan mengejar pesawat yang akan take off. Jackson pun berhasil masuk ke pesawat. Jackson selamat dan ia berhasil mendapatkan peta itu. Peta itu pun menunjukkan jalur perjalanan ke Cina. Mereka pun membutuhkan pesawat yang jauh lebih besar.